dengan kondisi sekarang, ya kan, dengan teknologi itu. Awak lebih akrab je orang yang tak awak kenal, orang tak nampak dia awak daripada orang yang di samping awak. Gitu. Nah, kalaulah di rumah tu ajaklah isteri mengecek lah. Ajak dia membuat isteri kau kemudian i'rad. Nyala mulai berpaling dari awak lah. Karena awak tak pernah memenuhi kebutuhannya, perhatian kenyo, suhun, kikir dalam perhatian. Tu maka isteri kau nyala berpaling dari awak lah. Makanya kadang-kadang lebih senang lo chat je orang lain, Pak. Banyak isteri lebih senang chat dengan kawan-kawan sekolah. Kikir kenyo. Tu maka suhun penyebabnya, bukan bukhlun tapi suhun. Makanya katalah di penghujung ayat, jika kamu berbuat ihsan dan bertakwa, Allah Maha mengetahui. Jadi memang ihsan itu kuncinya, Bapak, ya, supaya istri tidak durhaka, berbuat ihsanlah. Ihsan. Ini kalau Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat An-Nisa ayat 128 ya. Surat yang keempat, surat An-Nisa ayat 128. Kita akan bahas ya, redaksi ayat ini dan apa makna pesan ya dari surat An-Nisa 128 ini. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulhan was-sulhu khairun wa uhdiratil anfusus suhha wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Artinya, dan jika seorang istri merasa khawatir akan durhaka atau berpaling dari suaminya, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk berdamai dengan perdamaian yang baik. Dan berdamai itu jauh lebih baik, walaupun setiap diri memiliki potensi kikirnya. Dan jika kamu berbuat baik dan bertakwa, sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu kerjakan Maha mengkhabarkan. Nah, itu artinya surat An-Nisa 128. Jadi ayat ini konteksnya Bapak Ibu, seorang suami yang mendapati istrinya durhaka atau berpaling. Nah, jadi ada dua keadaan, istrinya nusuz. Nusuz itu nanti kita bahas apa maknanya, tapi makna umumnya durhaka. Atau dia i'rad. Ya, i'rad itu artinya dia mulai cuek dengan suaminya. Nah, ini dua-duanya kedurhakaan Ibu ya. Ibu cuek ke suami itu durhaka juga namanya itu. Kami pulang ibu main HP, saya itu durhaka itu. Cuek. Iya, ada dua bentuknya itu Ibu. Ya, satu nusuz, dua i'rad. Nah, dua-duanya durhaka namanya itu. Nusuz itu ya memang membangkang, durhaka. Kalau i'rad itu cuek, pokoknya seperti tidak butuh aja, itu namanya i'rad itu. Malenga saya nampak kami Ibu. Gitu. Ya itulah. Banyak ibu-ibu gitu tuh. Awak pulang Pak tu main-main HP, tak nyu cali awak lupa. Itu. Jadi Allah sebut begitu. Saya menyampaikan aja. Itu dosa Ibu tuh. Iya, dosa Ibu tuh. Kalau suami pulang tuh Ibu letakkan HP Ibu, lalu sambut kami dengan senyum. Gitu. Pas kami pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sambut. Kalau ndakkan dibukaan sepatu, ambil entah satu bajunya dibukaan, tanya kau minum apa? Apa yang kau minum gitu. Kau ndak apa? Awak pulang Pak. Ibu cetul. Nah, kalau ada istri begitu kata Allah, maka berdamailah.
Kata Allah begitu ya. Berdamailah, dan berdamai itu jauh lebih baik. Walaupun Allah tahu semua kamu para lelaki, kata Allah, punya potensi kikir. Ya syukur. Jadi apa-apa kok banyak yang penceke, Pak ya. Penyebabnya ibu cuek tu dek ceke tu lah tu. Awak simpili tu dak para tu perhatian orang dak panuh mana cerita tu dak mula tu. Nah, kata Allah, jika kamu berbuat baik dan bertakwa, Allah Maha mengetahui dengan apa yang kau perbuat. Itu artinya ya. Mari kita lihat redaksi ayat ini ya. Jadi ayat ini bicara dalam konteks istri yang nusyuz atau i'rad. Jadi ada dua kedurhakaan tu ya. Satu namanya nusyuz, yang kedua namanya i'rad. Dua-duanya disebut ini durhaka nih ya. Nusyuz dan i'rad. Ya, nanti kita bahas nusyuz dan i'rad itu bedanya apa. Tapi yang pasti dua-duanya itu durhaka, dan ini konteks istri yang begitu. Ada kalanya istri yang membangkang, durhaka, ada kalanya istri yang cuek, i'rad namanya. Nah, istri yang cuek dan membangkang itu disebut dengan imra'ah. Imra'ah. Nah, istri ini Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu ada beberapa kata ya. Ada imra'ah, ada zaujun atau zaujatun. Ini istri nih. Istri itu ada imra'ah, ada zaujun. Nah, kenapa dalam konteks istri yang durhaka dan cuek itu disebut imra'ah? Kenapa tidak zauj? Karena bedanya ada. Jadi pemilihan kata-kata dalam Al-Quran itu tidak serampangan. Dia pas pada konteksnya. Ya. Karena begini Ibu, bedanya antara imra'ah dan zauj. Ya, dua-duanya ada tuh. Nanti ada lagi sahibah, tapi itu mungkin di lain waktu kita bahas khusus itu. Apa bedanya imra'ah dan zauj? Imra'ah itu istri yang memang tidak cocok dengan suaminya. Itu imra'ah. Coba lihat nanti surat At-Tahrim ayat 10. Nanti baca surat At-Tahrim ya, surat 66 ayat 10. Apa kata Allah? Wa daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Jadi Allah menyebut di sana dua istri Nabi. Satu istri Nabi Nuh, dua istri Nabi Lut. Ya dah? Dua-duanya disebut dengan imra'ah. Imra'ah Nuh, imra'ah Lut. Bukan zauj, tapi imra'ah. Karena ini istri dua-duanya khanata, istri yang berkhianat. Istri yang sudah ya tidak memegang amanah, tidak lagi cocok ya pikirannya, ya visinya, itu namanya imra'ah. Jadi memang perempuan ini istrinya ada yang seperti istri Nabi Nuh Ibu. Ya. Tidak jujur, ya, banyak tuh pacara reuni itu selingkuh, tuh banyak. Itu khianat namanya itu, ya. Disuruh jaga harta, lalu dia belanjakan sesuka hati tanpa pertimbangan, ya kan? Satiok dia gipiti, habi panjang se. Tak pernah tu berfikir susahnya suami cari duit. Itu ada istri begitu tu Ibu. Tak amanah dengan titipan suaminya. Kalau piti Ibu ada pahala ke? Jadi ada istri yang khanata, yang berkhianat. Nah, istri yang berkhianat itu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya. Karena konon ceritanya Pak Ibu, istri Nabi Nuh itu kenapa berkhianat? Karena Nabi Nuh kan hidup 1000 tahun. Dakwah tu, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Siang malam berdakwah itu 1000 tahun. Dan tak pernah bawa apa-apa pulang. Tak pernah. 1000 tahun tu zong aja pulang tu.
Istri Nabi itu tidak kuat lagi hidup menderita. Ya, memang dari dulu begitu. Ya, kalau agak kurang belanja, asam urat kau naik. Begitu dari dulu tuh. Kalau lah mulai turun belanja, tensi naik. Nyo tensi yo belanja kau berbanding terbalik ibu. Asal naik belanja tensi turun. Asal naik ada tensi, itu tanda belanja turun tuh itu. Istri Nabi Nuh tuh berkhianat karena tidak kuat lagi itu dengan cara hidup seperti itu. Ya, akhirnya dia jadi mata-mata kaumnya yang durhaka. Nah, karena istri perilakunya begitu, maka istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut disebut imra'ah namanya. Ya. Ya, memang begitu penggunaan bahasa Al-Qur'an. Kalau imra'ah itu biasanya istri yang tidak lagi memiliki kecocokan dengan suaminya, itu imra'ah namanya. Makanya begini, coba Bapak Ibu nanti baca di surat Yusuf ayat 30. Ya, baca nanti surat Yusuf ya, surat 12 ayat 30. Ini ada seorang istri pejabat ya, namanya Zuleha, menggoda berondong namanya Yusuf. Begitu kan? Dikurungnya lah berondong dalam rumah, dalam kamarnya toh. Suaminya sedang tidak di rumah, sedang bekerja. Lalu heboh karena Yusuf lari tunggang langgang, tidak mau dia mengikuti bujuk rayu itu perempuan. Maka kemudian tersebar itu jadi santapan itu ibu-ibu lah di Mesir itu. Ya, kalau ibu-ibu kan hal-hal yang begitu tuh cepat tersebarnya. Ya, itu makanya di surat Yusuf 30 itu waqala niswatun fil Madinah, berkatalah perempuan-perempuan di kota. Tidak ada bapak-bapak di sana. Niswah. Niswahku ibu-ibu. Karena kalau soal yang begitu-begitu tuh itu talingo ibu tinggi itu. Antenanya tinggi itu. Nah, itu maka sahabat-sahabat jo kawan, aduh cari itu baru. Nah, itu cari itu baru gua. Kalau bapak jarang ya, tidak boleh masalah itu tidak masuk ke pengana di kami lah itu. Tapi kalau ibu-ibu memang gitu tuh. Itu makanya di suatun fil Madinah tuh. Berkatalah ibu-ibu di kota di Mesir maksudnya itu. Apa kata ibu-ibu? Imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Di sana disebut imra'atul aziz. Imra'atul aziz. Ya, istrinya bapak menteri. Di sana kata istri disebut dengan apa? Imra'ah. Bukan zauj. Imra'atul aziz, istrinya bapak menteri. Kenapa disebut imra'ah? Karena pengkhianat tuh. Ya, istri yang masa suami pergi bekerja kita mau cari berondong. Itu perangai itu aduh ibu-ibu sampai kini itu. Jangan ibu kira ndak ada. Makanya inisial ndak disebut nama nih. Kalau disebut nama ndak berulang ceritanya. Maryam hamil tanpa suami, namanya tuh inisialnya disebut dalam Al-Qur'an. Namanya wa Maryam ibnatu Imran. Ndak akan berulang itu kalau nama disebutkannya hanya Maryam yang bisa hamil tanpa suami, ndak akan berulang tuh. Tapi kalau ibu-ibu pejabat ya menggoda berondong itu terus sampai kiamat terjadi itu tuh, makanya imra'ah di situ. Ya. Makanya ada penembakan polisi Patang tuh kan. Heboh tuh kan istri itu. Dah betul. Ya nya dia masuk ke beranda ambo tu dapat cor ambo ibu. Nama begitulah. Nah, jadi kalau istri itu ndak sejalan dengan kebaikan suaminya, maka disebut dengan imra'ah. Itu memang begitu tuh. Ya, memang penggunaan Al-Qur'an begitu. Atau sama-sama buruk dengan suaminya seperti Abu Lahab dan istrinya, maka istri Abu Lahab disebut imra'ah, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Karena istri Abu Lahab kok memang perangai tidak selesai. Tukang asuang. Tu makanya hammalatal hatab, tukang angkut kayu tu, arti tukang anguk-anguk orang, tukang angek-angek orang. Hammalatal hatab tu tukang kumpul kayu, tu maksudnya tukang kompor.
Hamalatul hatab tu kompor arti itu. Dia mau orang kangik saya kau cakap saya. Tu namanya hamalatul hatab. Ada ibu-ibu yang begitu tu, yang membuat suaminya gaduh bercakap jodoh sana. Padahal Abu Lahab tu paman Nabi tu ibu. Paman konten tu Abu Lahab tu, saudara bapak Nabi tu. Tapi dia memusuhi Nabi karena ini kompor nih. Ya, wa mra'atuhu. Disebut wa mra'atuhu disebut tu isteri. Ada juga sebagian ibu-ibu ni seperti isteri Abu Lahab tu. Sabalul menikah pak ko jo dosana akur, elok berkeluarga. Sajak menikah je ibu ko bacakak saya. Gara-gara ibu. Ada yang isteri Abu Lahab tu. Ko ado-ado ibu-ibu citu perangainya. Tu isteri Abu Lahab tu. Ada tu pak. Yang membuat suaminya bertengkar dengan dosana, pacah jo keluarga. Banyak tu. Ya tu perempuan yang begitu itu. Tu maka Allah sebutkan tu. Ada isteri yang begitu, wa mra'atuhu hamalatal hatab. Makanya ibu-ibu jangan seperti isteri Abu Lahab itu. Ibu yang menjadi pendingin bercakap dengan suami ibu jodoh sanaknya, ibu yang mendamaikan tu bagus tu begitu. Ndak satu lo mengompori lo mengek-ngek lo. Itu isteri Abu Lahab tu. Nah, memang begitu ibu bahasanya. Nah, karena Al-Quran ini menceritakan sesuatu yang sudah terjadi itu bukan untuk sebagai hiburan tu ibu, untuk jadi pelajaran bagi kita. Itu akan berulang itu. Ya, isteri seperti istrinya si Aziz tadi, Zuleha akan ada tu. Isteri seperti Nabi Nuh tu akan ada tu. Isteri seperti isteri Abu Lahab tu akan ada tu. Itu maka inisial tu. Ya. Kadang ada ibu-ibu kok pengajian rajin tapi isteri Abu Lahab je perangai dak. Ubah ibu itu. Iya. Kalau kami kok jarang madu-adu orang ya, Bu. Emang itulah Allah sebut begitu. Ya tu, saya nyampaikan aja begitu. Ya, kalau ibu tersinggung tu berarti tanda bakada tu. Nyo kada aku ibu kalau kane padi nak. Ya citulah tu, sekana ibu tak padi itu kada tu, perasian capek. Supaya sehat ibu tu. Nah, itu namanya imra'ah ya. Sementara zauj, kalau zauj itu istri yang harmoni, sejalan, seia, itu namanya zauj. Zauj kok pasangan artinya, pasangan. Baud murah itu bahasa Arabnya zauj. Nah, coba lihat nanti surat Al-Baqarah 35. Zauj ni ya. Di Al-Baqarah 35. Kata Allah, wa iz qulna ya Adam wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Di sini sebut zauj ya. Nih. Adam, tinggallah engkau dan istrimu di sorga. Ketika Nabi Adam di sorga dengan istrinya, itu disebut dengan zaujuka. Kenapa? Karena Adam dengan istri di sorga itu harmoni. Namanya hidup di sorga lah ibu. Semua ada, semua lengkap, tidak ada yang kurang. Nyo kalau kandak ko dapik sadonya ibu pasti harmoni awak. Nyo cakak ko mako acuk tibu lah mulai tak kalang kandak, cakak ikut tu. Tu mako kalau pensiun ko acuk cakak. Kanu gaji lah enek kandak banyak je baru itu. Makanya lah pensiun ko banyak apa-apa manong-manong di masjid sampai malam bagai. Lacuk bercakap dong tu pakai masjid lah manong-manong. Jadi apa-apa manong-manong di masjid ke ibu bukan berzikir tu. Bukan. Bercakap dong tu tangka. Kalau orang pitu banyak sado dapik, sado ado di sorga tu, makanya zaujuka. Karena ya memang begitu pula Bapak Ibu ya, kalau lalangkok sadonya nyo harmoni Ibu. Biasa aja betunya tu. Gitulah. Wah di sorga tu makanya zauj. Ya zauj. Karena wah harmoni di sorga itu. Karena semua ada. Semua lengkap. Sering saya tu mendengar menerima itu keluhan ibu-ibu. Ya, pertengkaran tu rata-rata karena si suami ini tidak bekerja, atau mungkin suaminya pengangguran, atau mungkin penghasilan sedikit. Itu rentan dengan pertengkaran nanti itu. Ya, memang begitulah hukumnya. Itu maka ketika di sorga istri sebut zauj karena tidak bertengkar lagi.
Semua ada. Tinggal begini aja datang. Dah belum diomong, belum dibicarakan pun dah datang dia. Ibu takana baru KFC, tibo langsung. Takana kok tibonya langsung. Tak ada ngecek-ngecek, tibo, takana tibo. Ya tu. Di balu lang ka bercakap macam tu. Nyoma kok bercakap tu ibu takana misalnya kan jo buah, Pak, balikolah. Besoklah, bekolah. Tu boleh cakap ikut tu. Tapi kalau asal takana tibo, di mana ke bercakapnya ibu tu. Tu maka zaujun ya. Jadi ibu-ibu kalau ingin tak bercakap, jawab di sorga lah. Yang namanya di dunia aku pasti bercakap awak. Karena di dunia aku kandak awak banyak takalang ikut tu. Percaya ibu kamu. Banyak tu. Ya. Itu kenapa menariknya begini ibu ya. Di surah Ali Imran 40. Nanti baca Ali Imran 40. Ya, Ali Imran 3:40. Ketika istri Imran belum punya anak, itu disebut wamraati akhir. Jadi istri Imran, istri Zakaria ya, istri Nabi Zakaria sebelum melahirkan Nabi Yahya itu disebut dengan imra'ah. Sebelum punya anak tu imra'ah. Tapi baca nanti surat Al-Anbiya 90. Surat 21 90. Ketika istri Zakaria melahirkan anak, berubah zauj wa aslahna lahu zaujahu. Berubah ibu ya. Sebelum punya anak imra'ah. Setelah punya anak zauj. Iya. Ini orang yang sama nih. Sama-sama istri Nabi Zakaria. Orangnya sama. Sebelum istrinya punya anak, melahirkan Yahya, anaknya, itu disebut wamraati. Istri saya, wamraati. Setelah melahirkan anak, Yahya, zauj. Wa aslahna lahu zaujahu. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu, kalau orang belum punya anak, itu kalau bertengkar, itu payah damainya ibu. Tapi kalau punya anak, gampang harmoninya balik. Itu ibu. Itu. Maka yang kalau tidak punya anak tu kadang sering itu rumah tangga retak sampai bercerai. Karena yang mendamaikan tidak ada, yang membuat harmoni tidak ada. Begitu anaknya ada yang membuat harmoni. Anak, ya, itu makanya awak kadang bercakap ibu, ya, dok sapo-sapo loh, jatuh anak, itu yang mendamaikan begitu. Dah itu. Kadang perangai anakku biar awak galak ke dia, tergalak kedua-duanya jadi itu, damai begitu. Itulah kenapa istri Zakaria setelah melahirkan anak disebut zauj, sebelum melahirkan anak disebut imra'ah. Karena memang beda. Kondisi zaud dan imra'ah itu beda. Nah, makanya istri Nabi disebut zaud. Istri Nabi itu zaud. Coba nanti Bapak Ibu baca di surah Al-Ahzab ya. Surah Al-Ahzab ayat 59. Ya, Al-Ahzab 59 33 59. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika dan seterusnya. Jadi istri Nabi itu disebut azwat, Aisyah, Hafsah, Juwairiyah sampai nanti ke terakhir itu Maria Kiptiah. Itu semuanya azwat, bukan imra'ah. Kenapa? Karena istri Nabi itu satu visi dengan Nabi. Nabi dan istrinya tidak pernah bertengkar ibu, tidak pernah. Walaupun ada nanti gejolak dalam hadis ifki, berita bohong Aisyah berselingkuh, Nabi tidak bertengkar dengan Aisyah, cuma Nabi diam saja. Diam itu karena Aisyah tadi tidak minta izin keluar dari tandungnya. Sehingga muncul fitnah selingkuh itu. Nabi diam, tidak ada Nabi marah bertengkar, tidak ada. Karena Nabi dan istrinya tidak pernah bertengkar. Tidak pernah. Makanya azwaj, zauj. Itu makanya istri Nabi disebut azwaj. Nah, kata apa tadi? Kata Allah, istri yang durhaka, yang nusuz, yang i'rad disebut imra'atun. Pas dengan konteksnya. Karena imra'ah memang lazimnya digunakan untuk mana istri yang tidak cocok dengan suaminya. Itu makanya dia nusuz dan dia i'rad. Tuh. Itu pertama.
penggunaan kata imra'ah terhadap penyebutan istri. Karena konteksnya ayat tentang istri yang durhaka, maka imra'ah bukan zauj. Yang kedua, suami disebut pula dengan ba'lun, ba'liha. Ya ba'luha. Jadi suami itu bahasa Arabnya bisa zauj, sama. Tapi di sini digunakan ba'lun. Apa pula bedanya antara suami ba'lun, ya bukan bahlul ya, ba'lun ya dengan ain, ba'lun. Karena suami itu bisa sayyid, bisa zaud. Dalam Al-Quran ada tiga-tiganya nih. Sayyid ada, ba'lun ada, dan zaud ada. Ba'lun itu suami yang lembut, itu namanya ba'lun. Suami yang lembut, yang lunak tutur katanya, itu namanya ba'lun. Coba nanti lihat surat Hud 72. Surat Hud 72. Ya, surat 11. Jadi surat 11 72. Wa qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa haza ba'li syaikhan. Ini Siti Sarah, istri Ibrahim nih. Ketika dikabari dia akan hamil di usia tua, maka dia berkata, "Wah, bagaimana saya bisa hamil? Ya, karena saya sudah tua bangka. Suami saya ini sudah tua pula." Nabi Ibrahim disebut dengan Ba'li. Nabi Ibrahim disebut Ba'li. Nah, suami yang lembut, itu namanya Ba'li. Ini lembut ibu ya, tak gemulai beda ibu ya. Gemulai jo lembut kok beda ibu. Lembut, ngomongnya tidak pernah kasar, suaranya tidak pernah tinggi, apa yang ibu minta dia kasih, tidak pernah dia mencela, mencaci, tidak pernah. Itu namanya ba'lun. Itu makanya Nabi Ibrahim disebut Ba'li, karena Ibrahim itu ibu suami yang paling lembut sedunia. Nabi Ibrahim itu ibu makanya disebut Ibrahim. Ibrahim itu bahasa Ibrani itu Ab Rahim, bapak yang penyayang. Ab itu bapak, Rahim itu penyayang. Abraham itu bapak penyayang. Nabi Ibrahim itu ibu, dia tidak pernah tidur di malam hari itu ibu, kalau belum kasih makanan ke 10 orang. Ibrahim begitu tuh. Tak pernah dia tuh marah-marah ke istri Nabi Ibrahim. Itu makanya Ba'li. Siti Sarah menyebut Ibrahim itu dengan Ba'li. Karena memang suami yang paling lembut di dunia. Itu. Itu Nabi Muhammad contohnya yang paling ideal tuh. Nabi Muhammad tuh ibu pulang ke rumah Aisyah. Tengah hari Aisyah, hal indakunna syai', ada enggak sesuatu? Saya lapar. Kata Aisyah, la ya Rasulullah, enggak ada ya Rasulullah, saya enggak masak. Kata Nabi apa? Izan inni saimun. Ya enggak apa-apa kalau engkau enggak masak, saya berpuasa. Saya puasa saja. Itu namanya Ba'li. Itu Ba'li namanya itu. Bob, tak banyak Ba'li di dunia aku ibu. Yang ada tu mangase kau manuang serumah di tadur karajo saya kau. Itu yang banyak. Itu. Jadi apa-apa kalau ingin jadi Ba'li, kalau ndak masak ibu puasa. Besok ndak masak lu Ustaz, puasa liat. Ya betul. Oh sampai bila Ustaz, sampai masak. Ndak ada marah-marah, ndak ada. Ndak ada Nabi itu, ya kan. Ndak pandai kau bawa hutang bagai ke sawala, minjam ke sawala. Ndak bakar kau siap lama. Ndak begitu tu, Pak. Ndak ada. Kalau ndak masak ndak apa-apa, saya puasa. Ndak hebat tu. Tu Ba'li tu. Begitulah contohnya Nabi Ibrahim, Ba'li. Ndak semua, karena suami ini namanya ndak satu ibu, seperti istri ndak satu pula namanya. Ada suami namanya Ba'lun, Ba'li tadi, suami yang santun dan lembut. Itu contoh Nabi Ibrahim, ndak pernah marah-marah. Ya, ndak pernah. Ya apalagi mau mencekik istrinya, mau mematahkan leher istrinya ada. Ada malah Bapak Ibu masyaallah laki-laki ini ya sampai patah leher istrinya dia. Padahal dulu mau ngemis-ngemis meminta kapak itu.
Minta pak tolong anak pak agen kamu. Minta tu. Ang minta anak dia nang, yo. Lai lagi dah makan. Lai, lagi yang belanja, lai. Lang ka boleh baju, lai berjanji tu. Tu aku saksi ada 2 orang dulu tu. Akhirnya dipatahli anak orang. Kan dah dos di Allah hal tu. Ya tu. Itulah. Jadi ibu apa aja begitulah. Kalau misalnya ibu ko ya kan ada yang tak ideal, tak ketuju apa tetaplah lagi tambah belanja taru. Itu bali nama itu. Itu. Menyerengi je ibu kalau beli baju baru lah itu. Nyerengi je HP. Itu. Percayalah apa-apa. Itu tak banyak laki-laki begitu tu Pak di dunia ni ya. Ada namanya ba'li ya. Itu kenapa ba'li? Ba'li itu suami yang lembut, yang santun. Ada apa-apa kau cerita buat iyo saya kecil tu. Pak, balik kau Pak. Yo. Pak, kau le Pak. Iyo. Ndak ada indak le ibu, iyo sadonya. Aku dapat ibu suami cerita tu ba'li nama itu, ya tu. Suami yang lembut. Tapi kalau Pak, balik kau Pak. Ibu wah, ikut patang lah balik ya. Kau balik ada tak mula tu. Yang patang tu labi. Begitulah. Ada suami itu namanya Sayyid. Sayyid ya. Nanti baca di surat Yusuf 25. Ya, Sayyid. Ada nama suami itu Sayyid. Ini surat Yusuf 12:25. Ya. Jadi Nabi Yusuf itu kan tinggal di rumah Zulekha dan suaminya. Lalu digoda Zulekha. Larilah Yusuf. Di depan pintu, terjadilah itu tadi. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Maka Zulekha ketemu suaminya di dekat pintu. Suami di sana disebut Sayyid. Sayyid ya? Sayyid. Sayyid. Kenapa suami disebut Sayyid, Ibu? Kenapa suami disebut Sayyid? Sayyid itu artinya pemilik. Pemilik. Maka diartikan tuan. Lawan daripada mamluk yang dimiliki atau budak. Kenapa suami disebut oleh Allah Sayyid? Karena suami itu pemilik dari isteri. Ibu dulu sebelum menikah milik ayah ibu. Itu makhluk wali dia namanya. Sekarang ibu diserahkan kepemilikan ke kami, maka kami Sayyid namanya. Wali itu sama dengan Sayyid artinya tu pemilik. Ya, maka budak bahasa Arabnya maula. Jadi kata wali itu budak maula. Orang yang menguasai budak bahasa Arabnya wali. Sayyid lawannya mamluk atau abdun. Jadi kenapa suami disebut Sayyid? Karena kami ini pemilik ibu. Itu perlu ibu paham itu. Setelah ibu menikah, ibu tidak lagi merdeka. Karena ibu seperti budak. Iya, aturan begitu. Setelah ibu menikah, ibu tidak merdeka lagi. Karena ibu sudah ada sayyidnya. Kecuali mati kami, baru merdeka ibu. Itu maka talak tu merdeka artinya. Kalau ibu tidak mau jadi ada sayyid, ibu merdeka. Merdeka tu talak. Talak tu bebas artinya, merdeka. Ibu yang tidak punya suami, merdeka. Yang bercerai, merdeka. Tidak ada pemilik. Yang punya suami ada sayyid. Makanya ibu tidak boleh ke mana-mana tanpa izin pemilik. Tuh. Kecil ibu di belakang asai lah ya anda. Ya aturannya itu. Kalau ibu tidak mau diatur, tidak mau dikendalikan, ibu merdeka. Cara merdeka talak atau mati suami. Kalau ibu punya suami, ibu punya sayyid namanya. Makanya suami disebut sayyid, lawan dari budak mamluk. Nah, kadang kita ni ibu tidak paham aturan agama. Konsekuensi menikah ibu menyerahkan diri ibu ke dia. Dan dia memiliki ibu. Itu makanya jangankan ibu untuk kemana-mana, memotong rambut ibu pun harus ada izin pemiliknya itu. Bukankah Nabi Ayub pernah memukul istrinya karena memotong rambut? Tanpa izin. Ibu kalau pergi ke salon, tolong mengecek. Pak, dengan pergi ke salonnya, mengatur, kalau memotong rambutnya, tidak usahlah dipotong rambut itu, ambo ketujuh rambut panjang, ya. Tapi kutu dan banyak, dan ketujuh kutu tu, ya.
Mana tahu apa ketujuh kutu tu lah kutu. Ndak boleh bu motong-motong rambut tanpa izin suami. Karena tu milik dia. Itu. Memang begitulah aturannya. Itu kenapa suami disebut dengan sayyid. Gitu ya. Nah, yang ketiga disebut zaud. Zaud ini suami yang tidak berkuasa penuh atas istrinya. Nanti baca surat Al-Baqarah 230. Ya, zaud ini Al-Baqarah 230. Kata Allah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu. Bila seorang suami sudah mentalak istrinya 3, maka si suami tidak berhak lagi untuk mengambil istrinya itu. Tidak boleh rujuk lagi. Dia tidak punya kuasa lagi atas istrinya. Kalau talaknya sudah 3. Sampai dia menikah dengan zaujan. Dia memilih suami baru. Nah, ini penting juga nih. Apa-apa, jangan serampang mengucapkan talak tu Pak. Kalau sampai 3 kali apa ucapkan. Yang ketiga, tidak ada apa hak leh. Peace. Dan caraikan kau. 1, okey, rujuklah. Lalu rujuk, cakaplah balik dan caraikan kau. Dah, 2. Cakaplah balik dan caraikan kau. Dah, dah ada itu Pak. Dah ada apa punya kuasa lagi itu. Lepas. Total lepasnya itu. Ibu menikah dengan orang lain dulu. Bergaul dulu. Bercerai lagu. Habis idahnya, baru apa nikah balik dengan akad nikah baru. Nah, suami yang tak punya kuasa itu disebut zauj. Nah, jadi Bapak Ibu, memang ada kalanya suami itu tidak punya kuasa dengan istrinya ketika memang secara syar'i hak-hak istri tidak ada lagi dipenuhi, tidak punya kuasa tuh. Ya. Itu makanya seorang istri patuh ke suami itu wabima anfaqu min amwalihim selama dia memberikan nafkah. Kalau dia tidak memberikan nafkah, maka hak patuh itu bisa dicabut. Hak kepatuhan itu. Karena suami itu tidak mutlak. Kalau dia memenuhi hak-hak istrinya, sayyid dia. Memang ada kalanya begitu. Dia pemilik penuh atas istrinya itu. Nah, tadi Bapak Ibu kan konteksnya isi durhaka ya. Digunakanlah istilah suami ba'liha. Tadi isi yang durhaka disebut imra'ah. Ini kan tak pantas ini. Suami yang lembut, yang santun, masa isi durhaka. Gitu ya. Kan tak patut nama itu. Itu makut jadi dosa. Suami ibu saya elok-elok laki-laki di dunia ke ibu. Tak banyak cerita. Tak banyak kandak. Tak ada banyak cerita kandak apa yang ibu masaknya kunyah sadonya. Tak pernahnya mengomentari masakan ibu lah. Leka jadi sampai tu ketu. So boleh leka jadi sambal bange-ange lah 3 hari nya kunyah aja ibu. Itu ibu durhaka tu. Tak pantas tu. Tak pantas tu. Ada suami yang memang tak ada tuntutan ke situ banyak ibu. Kok pakaiannya citu lah ibu. Pokoknya lah tak tutup badannya lah tu. Tak nyopikin bantu pakaian harago pakaian lah ibu. Kadang anak baju apa kok lah nyerapi-nyerapi nyo pakai ya begitu. Ya kan pakaian dalam kok lah sompong-sompong nyo pakai ya tu. Ibu dapat suami citu ibu durhaka. Kan tak patut lah tu. Patut lah tu. Itu makanya kata imra'ah, istri yang durhaka, itu disebut suaminya ba'liha. Karena tak pantas istri durhaka begitu kalau suaminya ba'li. Kalau suaminya lembut, santun, dia durhaka, tak pantas. Tak pantas kata Allah. Itu rahasianya kenapa istri yang durhaka disebut imra'ah, suami yang didurhaka yang menjadi dosa bagi istri itu disebut ba'lun. Ini suami yang santun, yang lembut nih. Ya, yang tak ada neko-neko. Saya ada dapat cerita Pak Ibu ya. Jadi anak ni sekarang dia dah kuliah. Jadi dia cerita. Jadi bapak ibunya itu Bapak Ibu bercerai. Kenapa bercerai Bapak Ibu itu? Masalah Bapak Ibu, apa kok anak 3 dari pagi sampai sore nyuruh sekolah sudah nyantan anak sekolah itu nyopai mencari ke danau, mencari ikan segala macam. Mereka pulangnya masak lo ikan tu. Itulah hari-harinya Ibu. Tak tahu jual HP lah Ibu. Tak tahu jual HP lah Pak tu. Serius menghadapi keluarganya. Istrinya kok pakai apalah gadget tu, pakai HP mu Ibu. Acara reuni-reuni lah Ibu. Anaknya tu yang membuka rasio Ibu itu, membuka HP Ibu tu.
Cet laki-laki dak tangguangnya lah. Akhirnya anak tu menyuruh apaknya bercerai lah, pak, dak mu apak mendekol. Ada perempuan yang begitu sebaik itu laki-laki dikasih Allah, masih juga dia membangkang durhaka tu. Makanya imra'ah dipadankan dengan ba'lun. Tu konteksnya begitu tu. Nah, pokoknya apa-apa aman, Pak, aman. Cik apa-apa, yo ndak rugi yang bawa orang rumah tadi dah ya. Mantap lah. Tak tolong mana awak dia. Nah jadi kata durhaka tu Ibu dua ya. Jadi kata durhaka. Kalau ibu-ibu kan ada komentar ibu, Ustaz Sufinadi kalau berceramah pasti apa-apa saya bela tadi itu ya. Tak ada lah ambo bela apa-apa ibu. Tak ada. Ya kan saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan aja. Kebetulan pas atu tu nyo. Tak dulu apa-apa kau pasan ibu, tak ada. Ustaz ikut beko Ustaz. Ya tak ada lah, tak pernah. Ya tu. Nah, jadi durhaka itu dua bentuknya. Satu nusuz, dua i'rad. Kita bahas ni. Apa itu nusuz? Sehingga itu kalau ibu lakukan menjadi dosa bagi ibu tu. Kalau mati ibu tak akan mencium aroma surga tu. Percayalah. Nusuz dari kata nasaja artinya berdiri meninggalkan tempat. Ibu duduk. Tu datang orang. Ibu berdiri meninggalkan tempat duduk ibu. Itu namanya nasaj. Nusuz. Coba lihat nanti surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya, Al-Mujadilah ayat 11. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Di tengahnya. Wa iza qilan suzu fansuzu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ini konteksnya ibu gini, ibu kalau datang ke pengajian, ini udah penuh nih, udah sesak, datang kawan terlambat, berdiri di pintu, perintah Allah, yang duduk berdirilah, berdiri tinggalkan tempat duduknya, kasih orang tu duduk. Itu namanya fansuzu. Dari kata itulah ada kata nusuz, ya, nusuz. Jadi nusuz itu artinya ada istri ni Pak, tibu suami nyopai tagaknya. Itu nusuz namanya tu. Datang suaminya kinyo, tu keluar di kamar tu, nusuz tu. Ada ibu-ibu tu. Suami pulang tu nyopai ke kadai. Itu. Ada tu. Hah? Ndak cari gula lah, pergi motor kat situ. Cari gula lah, dah pulang-pulang 2 jam mau cari gula cari itu. Ada ibu-ibu cutu. Suaminya sengaja pulang mendakik kayaknya. Sudah, nampak pergi ke kadai sebentar, dah pulang-pulang 2 jam 3 jam. Itu namanya nusus ibu. Karena kami kalau mendakik ke ibunya pasti ada mau tu. Sama je kucing dah dakik kat ibunya ada mau tu. Tak betul. Kalau kami mulai kamaduk ke ibu-ibu pakai kadai langsung. Nusus tu. Nusus. Ya tak? Ada sebagian ibu-ibu tu. Kami masuk ke kamar tu keluar. Nonton di luar. Menape di luar. Padahal kami lah golek di kamar. Iyalah gaik-gaik. Ada gaik-gaiknya lah. Gaik aku. Aturan begitu ya. Itu nusus begitu. Kami tibu ibu meninggalkan tampil ibu tu nusus tu. Durhaka ibu nama tu. Jadi durhaka aku ndak melawan, ndak menjauhi itu durhaka yo, tapi ada durhaka itu yang meninggalkan tempat dia ketika suaminya datang kepadanya. Ya tak? Ada tu. Iya di kamar ibu kau tu kami masuk kamar, tu lah pasalnya keluar itu mah main HP di luar. Itu padahal kami masuk kamar tu kan kami ngecek ibu bagai itu. Kamu otak-otak bagai itu. Itu. Ya cerita tu. Alah. Tak boleh cerita tu ibu ya. Itu. Kalau kami jarang cerita itu, ibu datang tak kelari kami lu tu cayo le ibu. Kelari kami ibu, dah ada kelari kami tu. Yang ada ibu yang larinya, kalau kami tak pernah lari tu.
Gitu. Nah, tapi ini ada aturannya ya. Bapak Ibu kalau baca nanti di An-Nisa 34 35. Nanti baca di tengah itu An-Nisa 34 35 ya. Nah, kalau dia nusus ya di An-Nisa 34 35. Kalau dia begitu, bisa jadi isi itu begitu, awak tiba ke kamar, pak masuk kamarnya lari keluar. Awak tiba di rumahnya lari ke kadai. Itu nusus tuh. Nah, kalau istrimu begitu kata Allah, wallati takhafuna nusuzahunna. Ini ada kata nusus di sana tuh. Perempuan-perempuan yang istrimu yang nusus kepadamu, durhaka, kayak tadi itu, awak datang nyopai, awak masuk kamarnya keluar. Kata Allah, fa'izuhunna. Berilah dia pelajaran yang baik. Jadi ibu kalau larinya pak, kasih nasihat. Kalau bisa. Oh nyo melawan Ustaz dagi nasihat. Ada cerita tu dagi nasihatnya mau lawannya, menjawabnya. Wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang nanti. Itu kata Allah begitu, pisah ranjang. Tidak ada dimarahi dulu, pisah ranjang dulu. Disiapkan ibu ranjang ibu tu 2 lantai lah. 2 lantai. Jadi kalau terjadi ini kasus ini, maka cik lantai atas, cik lantai bawah. 2 lantai. Hanya beko semalam 2 malam you fikir-fikir tak mau lalu dah tu. Malam ketiga jatuh cik ke bawah tu. Tu damai tu, betul. Oh ndaknya berdamai Ustaz dah 3 malam, kata Allah fadribuhunna, hukum mereka. Boleh dihukum mereka. Mungkin ambil HP, ambil ATM-nya, ambil itu apanya, kontak auto, ambil sadonya. Ajang boleh je keluar leh. Tu boleh supaya sadar dengan salahnya. Kalau ndak juga mempan, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Carilah mediator. Cari orang bijak yang bisa menengahi. Ini penting nih Ibu nih. Kalaulah buntu jalan Ibu, nasihat buntu, pisah ranjang buntu, ya hukuman buntu, ya pisah rumah sudah buntu. Ya begitulah. Jadi apa-apa kalau bercakap je Ibu, kalau Ibu durhaka, ya, boleh pai rumah tu dulu. Pai dulu. Enggak sehari 2 hari pai dulu. Ya, cari yoyo atau apa, hotel penginapan. Lalu dia masaji, kalau ada piti. Ya. Saralah cari tampil. Itu. Biasanya beko pak malam beko nya telepon dia anak tu. Pak Rima apa? Apa di luar? Pulang le pak malam Rima. Tu amaknya nyuruh pak pulang lah pak le. Kalau yang telepon dia anak pulang le pak. Tentu amaknya menyuruh tu pasti tu. Pasti amak nyuruh tu. Dan mungkinnya tahu apa di luar tu. Dia amaknya telepon apa lah tu cak amak tu. Tapi kalau 2 hari ndaknya telepon pak pulang saja pak le beko. Jadi gelandang pak beko nak kena telepon itu tahu lah tu. Kalau 2 hari dah telepon ibu daripada di sana anak apa lo pulang salah pak le. Ndak kanyo telepon itu pada jadi gelandangan pak kau jak pulang salah itu. Nah. Cari mediator le yang akan menengahi le. Sia yang didangannya di apa di isteri apa atau di apa. Cari orang yang bisa menengahi pak, yang hakim, yang bijak. Biasanya ayah ini. Kalau ndak ayah dia atau ayah pak. Ya. Kalau ibu ndak bisa menengahi, kalau ibunya emosional. Tak bisa, kalau ibu tak bisa. Kapak bisanya. Kalau ke ibu bertambah runyam. Ambo kalau curhat ke mak ambo bertambah payah. Mangang cak mak ambo. Manuang siang cak mak ambo. Iko lah mak dia bercakap je siri. Salah itu. Dan cerita ni siri ko. Oh kecik mak dia. Oh dia dulu dia kecen kang lain. Nak jinyo aja. Cuy tu balik mak ang tinggal salah je ni. Kau dan cari nang kau dia. Mak ambo cetu pasti cetu kecil itu. Tapi kalau kapak ambo mengang cepat ambo panjang nama nuang. Ikolah badan bercakap yang umar. Salang dan cerita lah ko ama isteri mo deko pa. Mari lang. Ama ang tu labi itu lima. Tu je tu pak. Ternyata apa ambo lebih merasa itu yang boleh. Gitu. Perangai ibu-ibu ko sejak Siti Hawa sama saja pak. Ada beda. Cuman ada apakku yang tahan, ada yang tak tahan. Gitu. Ya apa-apakku penderitanya samu penderitanya sadonya ibu. Ibu pernah mencari ibu-ibu botak kepalanya rambutnya hilang.
Tak ada le ibu, rambut hilang tu dia penyakit situ. Kami hilang rambut kami ibu. Hampir puluh tahun tu lebih hilang rambut itu. Angek kepala kami ke ibu. Tu kok mengalah rambut itu. Angek. Dek itulah dek perangai ibu ni. Makanya kapak tanya jan kamak tu hakam nama itu. Kalau nusuz, kalau istrimu nusuz, cari bapakmu atau bapak istrimu curhat ke bapaknya itu. Ambo kalau kamak istri ambo curhat ibu. Tak selesai je lo. Mengacak mak istri ambo tu. Iko mah anak ambo, anak ama modeko perangainya. Aja perangai anak ambo tu. Ya modeko aja. Pakai cik amanya tu. Dulu dak pandainya citu. Sejak joangnya berubah. Awak dengan salah tu. Tu ibu. Nyo bela anak beko tu ada kawak lu nyo pula tu. Tapi kalau kapaknya ambo curhat, baca apa tu? Nuang saja apa tu? Iko lah apa? Ambo cakap jo anak apa? Anak ambo perangai ada. Iko perangai anak apa mendeko. Kecik apa tu? Iyo mah. Dan kan tidak taluk di den mah kok nagen kang tu. Ibu kau, mako ibu bagian ke kami dia apa? Ibu dak taluk di nyole tu kok kami nyogen tu. Urus ladang aja taluk di kami dah. Nah begitulah. Itu kalau nusus ada mentapuk lah pak. Ada mentampar lah. Kerana ba'lun tadi. Ba'lun. Kalau istrimu nusus, kasih nasihat. Tak mempan pisah ranjang. Tak mempan pergilah di rumah itu. Tak mempan juga carilah mediator. Ada tapuk. Tak ada. Kena ba'lun. Konsepnya begitu suami itu. Kalau begini ibu, tidak ada wanita yang celaka di bumi ini dengan suaminya ibu. Sedurhaka seorang istri, tidak ada. Ya, suami harus menampar, mencekik, tidak ada. Tidak ada. Karena ba'lun begitu, sifat ba'lun. Nasihat baik-baik, melawan. Belanja tambah. Budget naik. Ba'lun. Itu ya. Nah, itu nusus ya. Itu nusus nama itu. I'rad ini kata arada. Arada itu artinya berpaling. Yang berpaling tu kalau tadi kan kalau nusus apa tibu ibu pai tu nusus tu. Apa datang ibu tagak tu nusus tu. Kalau i'rad tak betul apa datang ibu merdeka. Tu nusus tu. Punggung ibu buat doa ke kami. Itu namanya i'rad. Makanya ibu jangan pernah madun punggung ke kami. Itu i'rad dosa. Tak boleh. Ibu kalau kami makan ibu di meja makan tu duduk ibu situ. Maduk ke kami. Yang kurang. Ke ibu ungguk saya di meja tu. Ibu suruh saya kami makan sama seorang ibu lapai leh. Mota. Itu i'rad namanya tu. Iya. Kadang ibu kami lah tua-tua, ibu selero lah patah ibu. Gigi tak boleh. Kan makan surang ibu hilang selero makan. Tapi kalau ibu temani makan, ajak kami mota, itu lama rasa masakan ibu tu. Nyo kadang masakan ko ibu makan ko bukan dek masakan tu yang menentukannya, suasana hati wak. Mangga di restoran tu kok lama makan ibu. Padahal masakan di restoran tu biasa saya sebenarnya ibu. Cuman ketika awak dilayan itu mau pesan apa Pak? Tak betul keceknya. Ya senyum nanti ibu. Sebentar Pak ya. Datang. Ini Pak silakan. Ya senyum tu ibu. Kula mungko gambuang dia tu meja. Di mana lama makan kami di ibu situ tu? Hilang selera makan tu ibu, hilang tu. Itu i'rad namanya ibu tu. Ibu berpaling dari kami nama itu. Tak boleh ibu kalau kami mengecek, tolong ibu maduk ke kami. Jangan kami mengecek ibu, wajah ibu entah kama-kama. Itu i'rad namanya itu. Durhaka itu bagian dosa tu ibu. Ibu kalau mengecek suami ibu, adut mungku ibu udah kuah. Oh. Walaupun kecik apa kau ndak ada bobotnya lah, tapi seperti hebat mana tu. Betul. Jangan ibu patah-patahan apa kau. Kadang apa mulai kamu ngecek baru.
Itu gitu saya sebut macam. Ada amu lah tu. Yo kadang lo mu madeko pa lupo. Dak takana patang le baca cerita le balik. Ai ibu dangalah. Oh. Betul. Ibu pana cucu ibu baca cerita. Nyo main jo kawannya atau apa. Ndak ibu respon begitu. Gitu nak ya. Oh. Apa-apa cerita ibu Kami lu mu modeko ibu aduh, dak ada nama danga kami kecuali ibu lah ibu. Kalau ambo ke ibu banyak nama danga ambo. Ambo punya mahasiswa, ambo punya jamaah. Lah pensiun modeko kah? Siapa yang danga beliau mengecek ibu kah? Tak ada. Tak ada. Yang kamandanga beliau mengecek satu-satunya ibu leh. Yang lain ibu kalau diajak mengecek orang melengah beko tu mah. Ya, saya ibu ada ibu kos istri saya dulu di Lubuk Lintah. Jadi bapak ni memang di hari tua tu memang lah nyinyi, ya kan. Tapi beliau begitu sabarnya ibu. Kalau apapun dikatakan suami beliau tu duduk dan yo bana, gitu ya. Oh gitu ya. Begitu cara membahagiakan kami ibu. Ya tu ndak kalah mole ibu betul itu. Kalau lah didik lah nyanyi itu sampai tahun tu hilang itu, cayo ibu. Maka ibu kalau ndak nusus i'rad nama itu. Kami mengecek tu ibu dak lengan calik kami tu. Lengan-lengan sih ibu. Itu dak penting. Ya walaupun dak penting tapi calik kami. Tu caranya tu. Ya. Walaupun patang lah ceritanya balik, tu ceritanya kini balik. Iya Pak. Ya gitu tu sampainya sadar surang patang lah bawa ceriton ke ibu ndak je. Yo Pak patang lah Pak cerita. Tapi ibu mungkin baru dia mau cerita kini kau ya gitulah. Gitu. Ndak mudah lah ibu. Ya tu. Begitu kalau ibu itu Allah sebut begitu. Nah, kata Allah, kalau istrimu durhaka apakah nusuz ataukah i'rad, maka kata Allah wasulhu khair, berdamailah dengan keadaan. Apa harus faham? Apa harus faham leh? Kalau ibu ko citu jo Pak, awak datangnya pai, awak tibunya malenga, maka kata Allah berdamailah. Berdamailah dengan keadaan. Ya. Artinya apa? Apa harus bersabar? Oh, memang Allah kasih saya ini istri, ini jalan saya ke sorga kalau saya bersabar. Nanti bapak di pintu sorga disambut malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Pak, selamat ya. Bapak masuk sorga karena sabar menghadapi istri cikul. Kata malaikat begitu. Iya. Maka berdamailah. Karena awak kalau tak berdamai dengan keadaan, tidak ada eloknya dunia kalau ibu. Berdamailah. Cara berdamai itu turunkan ego. Apa ingin dilayani, ternyata tidak dapat pelayanan, turunkan ego apa? Tidak usah minta dilayani lagi. Itu. Ya ambo betul loh Pak. Ambo orang rumah ambo minta tolong. Tu kok bertanya le Pak. Ambo ambil seseorang le Pak. Ya kalau orang bertanya tentu anggan ambo. Bu, tolong ambil ya, aku. Di mana apanya apa segala macam banyak tanya Pak. Tu ambo cari seseorang itu Pak. Itu. Bu orang sa banyak tanya ibu tando ndak niu tu mengarajon tu. Awak saya Pak berdamai saya dengan keadaan le. Cari seseorang le. Ajen Pak menyerengi tu pakai matu tu nampak sekadang tu di meja tu. Ndak betul tu. Kalau itu dak kanamu berdamai be kalau tu Pak. Nah betul lah. Berdamai tu lebih. Nyawak lah tua-tua kau Pak rentan bercakap kau Pak. Apalagi apa-apa kau kadang-kadang ibu nyo di hari tua kau ingin dilayani capek. Apalagi apa kau lacok sakit-sakit ibu, nyo psikologi orang sakit ibu panggagih. Cela ibu. Cela apa ke ibunya sakit tu nyo minta minum bu, tolong minum. Ibu sedang mencuci. Tu tanggung rasa ibu cuci selesai dulu. Ya, tanggung. 5 minit, 10 minit baru ibu puan minum kapak Pak, kau minum ke siapa tu? Yang tak paguno dan nikau lah ya. Ibu berdamai dengan keadaan. Wasulhu khair, berdamailah dengan keadaan. Kalau tidak mau berdamai dengan keadaan, buyar di hari tua. Dan betapa celakanya Bapak Ibu kalau di hari tua kan bercerai kita, celakalah kita. Kenapa?
Kata Nabi, kalau ada orang bercerai tanpa uzur, diharamkan mencium aroma surga. Kan itu ada uzur itu. Kalau sekadar apa kau rewel di hari tua, ada uzur tuh. Itu yang berdamai dengan keadaan namanya tuh. Khair, kalau kamu berdamai, itu yang terbaik. Berdamailah. Walaupun isi durhaka, biarkan di durhaka, tak apa-apa. Contoh Nabi Nuh, dia berdamai dengan keadaan sampai mati istrinya. Nabi Lut berdamai dengan keadaan sampai mati istrinya. Istri Fir'aun berdamai dengan keadaan sampai dia mati. Itu namanya as-sulhu, berdamai dengan keadaan. Itu penting tuh ibu. Karena banyak ibu-ibu tidak sabar lagi dan akhirnya menggugat cerai suaminya. Dan tidak sedikit di hari tua. Di hari tua. Dah puluhan tahun ibu berdua. Masya Allah. Hanya tinggal 4 tahun, 5 tahun lagi. Hampir sampai di garis finish ibu buyar. Rugi ibu. Ya namanya durhaka, biasa isi durhaka. Makanya Allah sebutkan ada isi yang nusus, ada isi yang i'rad. Tapi as-sulhu khair, berdamai saja. Berdamai lebih baik. Berdamai. Begitu tuh. Nah, dan kata Allah, wa uhdiratil anfus as-suhha. Itu biasanya konflik di rumah tangga itu terjadi karena sifat kikir. As-suh namanya, kikir. Nah, kikir ini bahasa Arabnya ada 2. Ada bakhil, bukhlun namanya. Bakhil, bukhlun. Ada suhun. Ya. Jadi kikir ini 2 nih Bu ya. Ada bakhil orangnya, ada suhun. Dua-duanya kikir. Konflik di rumah tangga itu kikirnya bukan bakhil, tapi suhun. Apa bedanya bakhil dan suhun? Kalau bakhil itu kikir dalam materi. Masalah materi. Coba nanti baca surat An-Nisa 37. Ya, An-Nisa 37. Allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih. Jadi kalau kata bakhil itu terkait dengan atahullah, pemberian Allah yang bersifat materi. Jadi masalah piti, itu kikir dia. Itu namanya bakhil. Bakhil. Tapi kalau suhun, kikir itu tidak hanya bersifat materi. Tapi bisa kikir dalam soal non-materi. Pertengkaran di rumah tangga itu biasanya satu. Boleh jadi kena kikir materi. Belanjo tidak cukup. Alam lagi belanjo saketik, yo sarengeh puluh. Itu bakhil tuh. Itu kalau suhun tidak hanya itu, ada kikir perhatian. Ini yang menjadi masalah nih Pak Ibu, kikir perhatian. Ya. Aduh apa-apa kau lebih sibuk jo kawannya ketimbang jo istrinya. Dia bisa berjam-jam duduk nongkrong dengan kawan-kawannya Pak. Tapi dengan isi sekitar 5 menit saja bicara tidak bisa. Itu kikir, itu suhun namanya tuh. Ya, suhun itu kikir tidak hanya materi. Itu makanya dalam konflik rumah tangga, penyebab konflik itu kikir bukan bukhlun, tapi suhun. Dan ini lebih bahaya lagi daripada kikir materi, Ibu. Saya sering ingat tuh bapak-bapak yang sibuk-sibuk. Kalau pulang awak, ya, usahakanlah berbicara di orang rumah awak. Tanyalah ibu, kau gak sakalimat 2 jam tak kabar anti mengecek lah Pak. Karena begitu banyak yang kerja cerita kawan. Istri saya apa ibu di rumah hari-hari di rumah saya ibu. Ini ada anak, teman-teman anak sekolah biasa di rumah. Ambo pagi pulang malam dari subuh ambo pun ceramah sampai malam pulang. Makanya saya Bapak Ibu bukan mengatakan saya baik. Kalau lah masuk ke rumah tak akan pernah lagi keluar rumah, kemana pun tak akan pernah. Kalau duduk-duduk ambo sama kawan-kawan kan dengan kono, tak pernah. Kenapa? Karena istri saya menunggu saya bicara dengan dia. Ini yang suhun, ini yang penyebab retak rumah tangga, kikir dalam perhatian. Ya. Cuma kadang-kadang kalau lelaki bana atau mau membana nih, Bu. Ya, ambo laluk dulu di, tak laluk dan boleh. Laluklah tak apa lah cina. Nyo lain mengerti lo, Ibu. Ya, tu. Dia pun membana awak kinyo. Nyo haknya tu. Yo lagi nampu lah pengecek, kau lah panik lah Ibu. Dari subuh tak berhenti ngecek lah sampai malam. Dah ada kamu kecek lah lebih.
Atau berdangar saja ngecek lah. Kalau ada kantuk-kantuk. Bang betullah. Itu kikir perhatian kau yang jadi masalah kini banyak ibu. Kan awak kini kau ibu lah sibuk je kau. Apa pulang lagi ko, amak pulang lagi ko, anak pulang lagi ko. Sampai tengah malam jiko je kawan awak. Awak mengecek jurang di Jakarta, tapi yang di samping awak dah awak ajak mengecek. Ya gitu. Itu yang membuat ratak rumah tangga banyak tu. Suhun namanya, kikir dalam perhatian. Makanya Allah tidak menyebut bukhlun, bukan. Suhun, kikir perhatian kau yang menjadi persoalan banyak kau. Ya. Apalagi dengan kondisi sekarang, ya kan, dengan teknologi itu. Awak lebih akrab je orang yang tak awak kenal, orang tak nampak dia awak daripada orang yang di samping awak. Gitu. Nah, kalau lah di rumah tu ajaklah isteri mengecek lah, ajaklah nyomota. Tak perlu apa banyak-banyak mengecek lo. Apa bertanya saya taruh kinyo. Nyo selasen jawek sador. Kerana ibu ko pak nyo sehari ini penelitian katanya pak 20.000 kosakata pak sehari tu. 20.000 ko ndak saketek lo ko pak, banyak ko 20.000 pak. Etong lah 20.000 dah pak, banyak tu pak. Tu makanya ambo berceramah banyak ibu ko mota lu cukup 20.000 dia tu lah. Tak pernah saya marah itu. Itu paling saya tegur aja ibu-ibu, sudah bisa tenang, belum gitu aja. Kadangnya 20.000 harus cukup kan. Pak tinggal bertanya saya taruh ulang kok jawabnya beko tu lah pak. Tapi di situlah kebahagiaan tu namanya suhun. Sekadar bertanya saya dah bisa pak. Karena itu yang membuat istriku kemudian i'rad, nyala mulai berpaling dari awak leh. Karena awak tak pernah memenuhi kebutuhannya perhatian kenyo, suhun, kikir dalam perhatian. Tu maka istriku nyala berpaling dari awak leh. Makanya kadang-kadang lebih senang lo chat je orang lain pak. Banyak isteri lebih senang chat dengan kawan-kawan sekolahnya dulu. Karena awak kikir kenyo. Tu maka suhun penyebabnya, bukan bukhlun tapi suhun. Makanya kata Allah di penghujung ayat, jika kamu berbuat ihsan dan bertakwa, Allah Maha mengetahui. Jadi memang ihsan tu kuncinya Bapak, supaya istri tidak durhaka, berbuat ihsanlah. Ihsan. Ini ke laki-laki ni. Ihsan ni bukan berbuat baik. Lebih baik. Tu ihsan namanya tu. Kalau isteri kita durhaka, mungkin ajak dia makan ke restoran, lalu pergi ke mall, beli baju, ganti HP. Tu ihsan nama tu pak. Iya. Ya. Okey cik ibu-ibu, aku baru cocok dengan kau. Nah, betul lah. Kalau kamu berbuat ihsan, maka Allah Maha mengetahui. Nah, segitulah dulu Bapak Ibu-ibu. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.